rapet. Tipis-tipis pasti ada. Langsung kampung Nah, gitu kan. nah ini nih Iya. kampung. Pas udah habis rapat kampung. Oke nih. Ini Nevada kan? Oke, Nevada. kita ke Nevada. Nevada itu di mana aja? Sebelahnya Mojokerto. Iya. Purbalinganya gimana? Sebelahnya Texas. Berarti ini Atlanta. Berarti ini bisa gue matiin ya. Makin Karena kan udah gak ada pilihan. Iya, Udah gak ada pilihan ngabisin. Nyoba lu bayangin, nggak benar lu bayangin Nevada, Mojokerto, sebelahnya Purworejo, terus apa? Atlanta. Foto itu. Iya, ntar ke sono lagi ada Moskow. Orlando. Tembus di Orlando. Citayam. Citayam baru Chicago. Citayam kampung goyang. Gue pikir ini jangan-jangan di ujungnya sebuah peradangan dan habis ladang itu jalannya habis. Mungkin itu yang dimaksud oleh orang-orang kampung. Ya udah kita jalan ke situ. Wah jalurnya asik, pemandangannya bagus. Jadi kita benar-benar ada di atas gunung. Kalau gunung itu begini, itu jalanannya begini. Wah itu bagus banget. Seneng sih jalur yang baru gokil. Jalan yang lu lihat sekarang. Tuh nggak wajar, ini bukan jalan sebenarnya sih, saluran air ini. Tapi emang nggak pernah bukan nggak pernah dilewatin motor ya, nggak mungkin dilewatin motor. Jalanan tanah keramik begitu, licin, melintir-melintir. Nembus John, jalannya gokil, epic, the best. Kita menemukan trek baru, jalan baru, seru banget. John. Dan memang ada rerumputan itu. Dan ada lapangan-lapangan di dalamnya gitu, kayak savana kecil lah, mini-mini savana gitu. Mini savana, bawahnya lembab. Jadi kalau lu injek, bobot lu berat aja, lu injek, jeblos kaki. Nah, itu kita lewatin kayak gitu. Om Gareng, monitor, gimana posisi di bawah, aman? Kanan jalur kiri nih. Itu ternyata jalurnya jalur peternak sapi. Kalau orang lagi ngangon sapi, nah itu tempatnya. Kita ngelihat ada kubangan sapi, ada trek-trek jalurnya kaki-kaki sapi atau kerbau. Nah itu dia treknya. Karena memang pas gua lewat situ, semriwingnya udah tahu gua. Ini baunya kebo nih, ini baunya sapi nih. Udah yakin banget gua. Tempat berkumpulnya air tuh kalau itu. Permukaannya lembek. Itu motor lu ambles bannya di situ. Jalan kita. Nah, kita harus naik ke atas tuh. Jadi akselerasinya udah gitu. Akselerasinya minim dan kita harus naik. Itu seru. punya saha? Bukan sawah. Oh. Kan habis terang. Habis nyari apa, kayu bakar? Iya. Rumahnya di mana? Rumahnya di Lebak Pandan. Tebih. Caket. Caket. Iya. Berapa menit? Nah, ke tempat dia. Oh,
Ya udah, hati-hatinya. Ya. Oh iya tuh. Pun begitu jalannya. Jadi dioyak. Kopling Jon, ada koplingnya Jon. Masuk gigi nih. Ini jalan nih. Kalau gua tarik ke belakang jalan nih Jon. Gigi satu lah ya ini ya. Enggak, ini Langsung glodor aja. Ini apa nih? Rem. rem. Oh ini rem. Ini kopling. Kemana kopling? Maksudnya ini kan jadi kopi kemarin itu sama. Oh. Sehari dapat berapa ini kira-kira ngebajak bawahnya? 25 meter. Ini Jon, jalan ini Jon. Awan, luas. Oh, ini berapa luas? Wah, masih di situ. Jelas boleh masuk di jalan ya? Namanya apa? Namanya telektor. Masuk Jon. Kita ketemulah kampung. Ini rute juga nggak ada nih di peta. Rute ini nggak ada di peta, jadi rute yang X, lalu gue gambar rutenya, gue lewatin dan ternyata ada. Kita bertemu kampung. Jadi antara Cikate, kalau kita mau ke Lebak Rindu kita bisa lewat jalur itu, lalu kita juga bisa masuk ke Cimasuk. Nah, kita nggak ke Lebak Rindu. Kalau kita ke Lebak Rindu, keluar lagi berarti Jalan Raya Sobang. Nah, kita ambil ke Cimasuk. Gue pertama kali masuk ke Cimasuk dan kita makan siang di situ. Kita cari warung yang bisa masakin menu untuk makan siang. Menu apa aja dimasakin? Yes, inilah pasti bisa dia. Tuh depan ada sarden tuh, suruh masukin sarden. Cakep kan? Mie goreng sarden, waduh mantep banget dah. Duduknya di situ tuh. Hah? Duduknya di mana? Wah, ya juara bertahan bener. Telur sama mie goreng. Itu lagi kelaparan Jon. Ojek sudah diatur. Masak ini ya. Punten. Di telur nak. Kalau ayah. Sambal ulek ayah tuh. Nggak punya ya? Cabai nggak punya ya? Cabai nggak ada. Ya udahlah yang ada aja nggak apa-apa. Nyari enak nih yang pedes-pedes. Cabai tapi nggak ada. Ini yang punya warung. Saya bilang kalau mau nyari yang pedes, pakai omongan tetangga pedes. Cengek aja ya? Iya cengek, dipotong-potong. Kita dikasih makan, mintanya cuma nasi sama mie goreng, tapi dikasihnya lebih dari itu. Nah, dapat hidangan opak dari warga Cimasuk mana? Cimasuk. Masyarakat di situ nggak bisa bahasa Indonesia tuh, susah untuk komunikasi bahasa Indonesia. Kalau anak mudanya, generasi mudanya oke, bisa berbahasa Sunda. Tapi orang-orang tuanya hampir nggak bisa berbahasa Indonesia. Jadi yang digunakan adalah bahasa Sunda. Yang bapak depan. Gua pesen kopi 2 kali. Gua bilang airnya dikit aja, dua-duanya penuh. Sama. Warga kampung Cari Jamilos Jordan.
jalan, kita lanjutkan perjalanan, kita ketemu dengan seorang bapak yang memang habis memetik buah atau aren. Aren ya Pak? Udah ada berapa? Itu aren. Aren. Itu bisa langsung diminum? Bisa. Bukan aren. Iya aren. Aren tahu. Kami mau. Di kampung Bakawu. Mantap John. Gokil. Fresh. Udah berapa lama? Setahun lebih ya dari aren. Biasanya habis dapat gulanya apa air ini diapain? Bikin gula aren. Gula aren. Di rumah sama istri. Ini tuh airnya kalau kita copot ya. Copot ya Pak, si copot dulu Pak. Dia masih apa rah banget tuh. Jadi masih banyak cairan-cairannya tuh. Nah, dipakein ini untuk memfilter kotoran-kotoran yang ada di dalam. Jadi dimasukin, baru nanti tuh kayak serat-seratnya itu terfilter, jadi yang keluar tinggal airnya doang. Kurang lebih lah Pak ya. Gitu. Mantap. Kayak Pertamax ya. Cukup lagi. Tutup. Udah Pak. Udah Pak. Airnya itu berapa apa namanya? Mantap John. Kita dikasih bekal sama Pak ini. Pak Samin. Pak Samin. Terima kasih Pak Samin. Samin. Atur nuhun. Samin. Terima kasih. Tos. Jadi aneh nih, dari Cimasuk, gue ingin tahu ada sebuah kampung yang cukup besar di situ. Cuman Google nggak memberikan akses ke situ. Karena di salah satu spotnya, di ujung spotnya itu tiba-tiba jalannya berhenti aja. Karena memang ada sungai. Jadi menurut Google, jalan itu terputus karena dusun itu tidak memiliki jembatan sebagai akses masuk. Kita lewatin situ. Kita cari tahu kenapa ini masuk. Harusnya ada jembatan. Karena kampungnya besar. Nggak mungkin cuma punya pintu satu pintu masuk itu kampung ini. Jadi pasti ada dua. Nah itu yang menjadi penasaran gue dan kita lewatin situ. Nanti di sini ngomong sedikit John, karena di peta ini kan kampung kutub John, nggak ada jalannya lagi. Jadi perlu ada statement nih bahwa nanti kondisi sebenarnya kayak gimana. Jembatan John, ayo John kita statement di sini John. Jadi jembatan ini di Google Maps ini nggak ada nih, putus. Nah ternyata pas kita lewat sini ternyata ada jembatan segede ini mobil aja muat nih. Bisa 2 mobil kayaknya sih gue rasa. Kayaknya nih, gede nih. Harusnya Google bisa revisi nih ya. Masukkan buat Google Map. Woi, revisi ya. Ini udah ada nih. Nama kampungnya apa nih, Dek? Hah? Cikintung. Di Cikintung udah ada jembatan ya. Cuma tinggal kesananya aja. Oke? Lu lihat aja tuh. Nih warga-warga kampungnya tuh. 2018 itu jembatannya udah jadi, udah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Lebak dan itu besar jembatannya.
Kalaupun pemerintah nggak bikin, pasti masyarakat bikin. Nggak mungkin dibiarkan. Ini ada 2 kampung yang tiba-tiba terputus hanya masalah sepele gitu. Memang sungainya agak lebar, tapi buat masyarakat Lebak, yang di Lebak itu ada 3.000, lebih dari 3.000 jembatan tuh. Itu mereka bisa bikin sendiri, setidaknya untuk jalan kaki. Gitu. Jadi bisa, tapi sama Google itu diputus. Nah itu coret. Kita menemukan. Lihat tadi ke kanan. Jalan. Ya, ada masih ada jalan kayak gini gue pikir kan. Kita dari sini apa dari bawah? Kita dari bawah, dari sini. Nih, tadi yang ini ada jalanan, jalan perkebunan. Nah, tanahnya itu tanah apa? Tanah keramik. Gue udah lihat yang ini. Tapi gue lurusin, gue ikutin aja jalan ini kan. Berarti kita tadi sini. Tadi kita di sini. Itu si bapak. Enggak, Itu doang pak, lecet pak. Ada lakban kan? Ya dah. Yuk, bisa bangun. Aman. Nggak ada yang jatuh lagi kan? Udah, itu doang ya. Hati licin pak. Anyar. Apa-apa. Ayo beli motor trail harusnya. Rumah begini. Jadi, bannya juga licin banget tuh. Wah John, seru banget tuh pas main di apa ya, kalau gue bilang tuh kubangan sih, jalur truk. Itu banyak jalur-jalur yang bolong-bolong, bebatuan, gravel. Nah, tuh panjang tuh, banyak kubangan. Kita main-main air di situ, main cipat-cipatan di situ. Wih, Johners, mantap. Ikut tuh John, jalan lo, jalan. Sama kayu. Hah? Gua nyangkut, John. Katanya sih ketahan. Katanya ketahan. Gua nggak percaya, Ben. Susulin Igor, Ben. Katanya diketahan. Salah gue. Gue dari tadi juga mikir, gue berat banget bang kan. Sama kena kayu ini nih. Dorong kalau pak. Gokil itu, gue di belakang Om Gareng pas. Om Gareng jalurnya pas bener. Pas Om Gareng lewat agak ke kiri sedikit, gue agak ke kanan. Nyangkut di kayu itu, potongan-potongan bekas. Buat kayaknya buat ngambil traksinya si truk itu. Gokil John. Masih nyala itu. Mana? Masa? Itu nyala itu. Kelap-kelip. Kelap-kelip. Oh ya udah. Udah nyala. Ya oke. Ini Dia salah ini dia, kena kayu. Jadi kayunya ini langsung ngebelap gitu kayak. Iya. Nyamping. Ini aja angkat. Angkat ke sini. Mari. Ya kaki gua. Sana yuk. Iya. Dua, sana. Dua, tiga. Dah. Oke.
mati terus dari situ. Gajluk-gajluk. Ngapian nih. Di sini nih, nyalo tuh di sini penyakitnya nih motor ini. Masih jauh kayak gini. Jauh. Masih ada lagi handicap lagi. Tuh, dia lagi coba. Di lolos itu dapat dia di situ terus. Bener, Igor nyangkut. Jadi pas dia ngambil sisi yang banyak kayu, terus lumpurnya juga lebih apa? Kental. Lebih kental, lebih padat. Stuck dia di situ bannya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak ada lu? Diangkat pun berat. Kalau nggak ada lu? Oh, I don't know. I don't know. Lu ngikutin jalur gue ya? Lu di belakang gue kan? Di belakang. Jadi gua paling kanan. Iya kan gue di kanan. Enggak paling kanan. Kayu nih. Tahu gue. Gua tabrak masuk. Masuk ke kolong. Iya. Iya, gua bilang gua nyangkut. Gokil, gua nggak bisa angkat sendiri. Berat banget kan, Jon? Asli, berat. Berat. Panjang itu loh, Bro. Kayak beban hidup sih. Itu truk yang tadi kita dengar, di situ dia kepater. Di situ dia kepater. Sekarang lagi PR-nya dia di sini. Tadi di situ. Saking menikmati jalur itu, jalur yang rusak, yang off-road itu, tapi bisa kecepatan tinggi, itu gue nggak ngeliat peta lagi, jadi kebablasan. Setelah gue cek, gue buka map, Kita ada di sudut yang beda nih. Kita keluar jalur, men. Keluar. Tadi yang itu belok kiri. Nggak apa-apa. Belok kiri. Iya kayaknya. Belok kiri. Tapi ini tunggu ya, gue jalanin depan. Tapi ini kita turun ini. Iya, tadi betul. Iya, belok kiri ya. Betul. Yuk. wah kita keterusan. Akhirnya harus nyambungin nih, jalur ini nyambung. Mundur aja ke belakang lagi, nih tahu kok titiknya yang tadi harusnya ke bablasan. Gak usah potong lewat sini aja gitu. Ini lewat kampung-kampung lagi untuk menemui titik ini. Gak usah mundur 100%. Jadi kita potong aja dan ketemu lagi sih jalurnya. Setelah blusuk-blusuk akhirnya ketemu lagi jalur. Yakin aja ngeliat jalan cor-coran, main hajar aja. Tetap lah jauh. Asik kan Iya. mainnya, enak banget jalurnya. Terus itu lewat jalan kecil banget itu. Asli. Dan sekarang jalan tanah. Iya nggak apa-apa. Tapi yang penting bisa kan lewat sini. Oke. Lewat Serdang. Mantap tuh jalannya. Nuhun. Ya, atur nuhun. Kalau ada teman-teman yang pernah riding ke Ciptagelar, melewati jalur Cipta Rasa menuju Ciptagelar, itu kan banyak yang bilang bahwa itu jalurnya licin, berbatu, makadam gitu ya, dan susah. Nah, jalur yang kita lewati sore itu lebih parah dan lebih panjang lagi. Gila itu jalur. Sumpah, gua turunan aja itu motor gua matiin. Jadi batu-batu kali yang tajam-tajam itu banyak yang sudah lepas, lalu bercampur dengan tanah. Itu emang harus diulang sih itu jalur tuh. Asik serius. Terjal-terjal, jadi ban bisa mentok gitu. Bisa mentok, terus licin sekali gitu, liar. Motor kita jadi liar di situ. Di sebuah titik kita ngelihat pemandangan yang bagus banget. Jadi ngelihat ada savana tuh di atas gunung tuh, sebuah sudut di dataran Halimun yang sisi paling barat itu ada sebuah savana di atas bukit nih. Halimunnya nih, Jon. Itu Halimun. Gila, Jon. Iya. Gokil, Jon. Hutan banget, Jon ya? Kita main jalur ini kita nggak pernah dengar kata orang, tapi kita kesini karena kita mau dan kita cari sendiri, bukan karena kata orang, tapi kata Jamilus tuh, by Om Gareng. Canggih banget tuh, Jon. Itu hutan asli, Jon ya? Rapet tuh. Rapet banget. Tapi kayak ada savana, Jon ya? Lihat nggak, Jon, yang gundul-gundul itu, Jon? Rumput di atas gunung tuh, Jon. Itu kan? Heeh. Savana itu ya? Savana. Tapi gue yakin Om, ini kalau cerah, ini berapa layer pasti gunungnya. Gua Iya, yakin. bagus.
Gak cuma satu ini, pasti ada lagi tuh. Tuh, di sana tuh masih ada tuh. Gimana ya caranya mau ke sana? Gue sih nggak tahu itu. Kayaknya nggak bisa kalau lu nggak pakai helikopter, nggak bisa sampai sana. Oke, ini maghrib sekarang. Jadi seplan yang bisa kita lakukan ya. Bisa kita bijak. Iya sih, seplan yang bisa kita bijak. Karena maghrib. Ketemu lagi sebuah jembatan, istirahat ke jembatan. Ah, ini jembatan keren banget ini. Jembatannya modern, jembatan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Ada. Masalahnya, jalan menuju jembatan itu dan setelah jembatan itu masih makadam. Nggak semua orang akan nyaman lewat jalan itu, bahkan dengan motor sekalipun, bahkan dengan motor trail sekalipun. Perkampungan udah maghrib. Ini ada jalan atas, kanan, kiri. Lurus apa kanan? Di situ kita berhenti, ada 2 cabang nih. Harusnya tadi masuk jembatan yang itu tuh tadi Om ya, jembatan situ tadi. Ada 2 ya. Tembus di situ. Rencananya malam itu kita putuskan untuk keluar dan pulang. Benak gua jujur, gua masih ngerasain anjir nih kurang nih kayak ini. Bagi gua tuh kurang apa ya? Seru sih seru, dapet banget udah. Enjoy-nya dapet, adventure-nya udah dapet banget. Tapi gua ngerasa ada yang kurang. Apa ya, kayak kurang panjang perjalanannya. Gue pengen yang, aduh, kayaknya kalau nambah semalam lagi oke nih. Gue iseng nih, gue absen satu-satu. Gue tanya Igor, besok kerja nggak lu? Kagak, libur gue. Oke. Kapten, ada acara nggak, Cap? Kagak ada. John, lu syuting nggak? Kagak. Nah, Om Gareng nih gue tanya terakhir, Om, besok mana? Mana-mana gue, editan aman. Nah, udah tuh gue bilang, kayaknya nambah semalam lagi seru nih, biar panjang. Itu ucapan gue tuh. Tiba-tiba orang kampung lewat pakai motor. Orang kampung lewat pakai motor tanya ke kita. Tujuan kita mau kemana kita juga nggak bisa jelasin ke mereka. Tapi yang jelas kita bilang bahwa arah kita kemudian akan ke Panggarangan. Nah, dia tahu itu dan dia bilang berarti jalan yang kita itu sama dengan yang ingin dia lewati. Jadi kita diajak bareng sama dia. Akhirnya kita ngikutin warga. Pas maghrib dia jalan duluan tuh. Jadi Kang duluan kata dia, yaudah. Pikiran juga, tadi juga kita susul ya kan, motor bebek ya kan. Sedikit tinggi hati, ngerasa ntar juga kita balap gitu kan. Pasti kalau kita ngeliat motor-motor begitu kita balap. Gue udah gak ngeliat peta karena yakin dengan omongan orang kampung. Sekali lagi, kalau orang kampung itu nge-refer jalan yang bagus. Dia pasti bilangnya jalan yang bagus. Dia ajak kita tuh. Ditanya gue ngeliat deh motor bebek, di tengah hutan. Wah, motor bebek tadi dibalap sama Om Gareng. Gue bilang, gue sempat punya perasaan gak enak tuh pas Om Gareng mau balap. Udah was-was tuh mau nyari bapak itu tuh, takut kualat gitu. Ketika melewati jalur hutan itu tuh, yang makadam itu, tiba-tiba gara-gara lu nih ngomong kita nambah semalam lagi kejadian ini, buset. Ngeri, John. Ben, ngomong pakai tambah hari sih lo. masalahnya setelah kampung itu kita berhadapan kepada sebuah jembatan. Jembatan harus satu-satu tuh. Nggak boleh satu tanda di situ, men. John, gila, kapten di situ. Tuh motor udah jatuh. Kapten, perlu kita turun nggak? Masih usaha. Itu yakin gua. Ada yang pikirannya kemana-mana. Gila, gua udah nggak kuat. Oh, yo, I love you. Kita harus ke kiri, terus masuk ke dalam gunung gitu. Gila.